Saya melihat kasihan sekali nih para kabaib. Banyak yang naik darah ketika melihat realitas di lapangan bahwa masyarakat sudah banyak yang tidak percaya bahwa mereka sebagai zuriyah Nabi. Kutukan, laknatan, sumpah serapah kemudian dilontarkan kepada orang yang tidak percaya bahwa mereka sebagai zuriyah Nabi Muhammad SAW. dengerin ya. Kalau saya jadi melihatnya, keseriusan mereka itu menjadi seolah seperti stand up komedi. Karena gayanya kayak gitu semua ya ceramahnya. Sampai bergetar. Ini kalimat sesungguhnya orang-orang ablahin yang ada di internet baru baca 1-2 kitab udah ka'annahu apa? Allamah kabir. 1-2 kitab. Udah gitu kitabnya mawdu' lagi. Ya ikhwani, Nabi mengatakan man intasaba min ghairi abih mal'un. Kita diajarin sama datuk-datuk kita benjindang ngaku la nahnu al-attas. Padahal kita enggak intisab ke bapak al-attas. Padahal satu ke Rasulullah jadna. Tapi kita benjindang ngaku al-attas kalau ditanya. Man dakhal wa kharaj fil ansab mal'un. Qala Sayyidul Habib Salim bin Ahmad fi kitabih. Siapa orang masuk keluar mal'un. Kenapa ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man intasaba min ghairi abi mal'un. Ikhwani, kalau kita enggak hak turunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma kharaj min dambana min kaba'iril ulama. Tak akan keluar itu ulama-ulama yang besar minal aqtab wal abdad wa ahlul ilm zahir wa batin. Makharaj ya ikhwan. Alhamdulillah. Tetapi saya kepengen begini, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah dikeluarin imat. Imat ini keluar muncul memberantas kita Ali Abi Alawi supaya kita ahli bait Nabi Muhammad yarja' ala tariqa jaddihi Rasulullah, kembali kepada datuk-datuknya Rasulullah. Tujahidu nafsak ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'allam falaysa al-mar'u yuladu 'aliman. Al-ilmu la yuras min aba' wala min a'mam wala yudriku bil manam. Belajar. Setelah belajar ilmu zahir, tujahid nafsu, mujahadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Isfi balak mal, isfi balak nisa, isfi balak matruk. Semuanya kita tinggalin. Yutba'ul mayyit thalas. Yang ikut orang mati itu 3. Maluhu wa ahluhu wa amaluhu yabqa wahida wa yarja' thaniyah. Yang ikut sama orang mati itu 3 perkara. Ya cukup lah ya. Jadi barokahnya datang ke iman katanya supaya kita ahlul bait Nabi, supaya kita kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai saya ingat ada seorang Habib itu yang mengatakan ini adalah bagian dari proses penyucian. Bayangkan, bisa kan mereka mengklaim bahwa polemik nasab ini bagian dari proses penyucian. Setelah ini semuanya jadi seolah-olah untuk menghilangkan dosa-dosa para habaib supaya menjadi uyutohirukum tathiro, maka dihadirkanlah sosok Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantan. Dan sialnya ada yang percaya, saudara. Ada yang percaya proses penyucian. Kok bisa ya kepikiran ini proses penyucian supaya menjadi benar-benar bersih, wa yutahhirukum tathiro, sesuai janji Allah di dalam Al-Qur'an. Mending
Kalau ketika muncul Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, mereka pada sadar. Kan nggak ada. Yang ada malah menyerang. Tidak introspeksi diri, saudara. Kalau proses penyucian itu ketika ada orang yang menyalahkan ya kepada Habib yang memang salah, dia introspeksi diri. Introspeksi diri. Menyadari kesalahan, menyadari kekeliruan, lalu dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu proses penyucian. Ini enggak. Ketika hadir sosok Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, apa yang mereka lakukan? Apakah menyadari akan perbuatan salahnya selama ini? Enggak. Malah mencaci maki, menghina dinakan Kiai Imad, mengatakan ada di belakangnya intelijen hitam. Begitu proses penyucian diri. Bukan. Itu proses pembangkangan diri. Ini tuh nggak bakal jadi proses penyuciannya tuh. Masih punya otak kan, masih waras kan, difungsikan coba. Ya iyalah, Bahar Smith coba ketika dia dikritik di RA, dan RA mengatakan misal urusan 70 ulama, satu Habib yang bodoh lebih baik, lebih mulia, lebih utama daripada 70 ulama yang alim. Itu kan ucapan Bahar. Baru-baru ini dia mengklarifikasi bahwa itu bukan ucapan saya, kata si Bahar tuh ya. RA kaget, kata RA, saya juga kaget. Nggak ada pernah kita diajarkan model begituan. Kan itu Fikri Syahab kan ngomong kayak gitu. Terus ini sebetulnya dari siapa, dari mana? Ketika Bahar dikoreksi kan nggak mau. Tidak jadi dong. Pengkoreksian, penyucian dirinya nggak jadi karena dia tidak merasa salah. Repot gak kira-kira? Repot, saudara. Bebal. Mereka punya hati. Bebal, mereka punya pikiran. Entah gengsi mungkin ya, mengakui kesalahan gengsi. Aneh saya. Namanya manusia, wajar melakukan kesalahan. Setiap dari semua orang saya kira pernah melakukan kesalahan. Sekecil atau sebesar apapun itu. Salah ya. Maka yang baik, ya yang baik nih, manusia yang baik itu bukan manusia yang tanpa melakukan kesalahan. Tetapi manusia yang ketika melakukan kesalahan, dia menyadari kesalahan itu, lalu dia minta ampun kepada Allah. Nah mudah-mudahan Allah mengampuni. Itu aja. Ini makan, jangankan menerima kritik, jangankan menerima kesalahan, mengakui kesalahan, malah angkuh diri, mencaci maki, merendahkan orang yang mengkoreksinya, malah lebih ekstrim. Naufil Ali terus yang mengkoreksi Habib sama dengan iblis. Tidak jadi proses penyucian diri itu, tidak jadi saudara. Malah menjadi ketika hadirnya Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani menebalkan keangkuhan diri. Dan itu karakter iblis, karakter setan sombong itu ya. Iya, karakter setan, karakter iblis tuh. Tidak mau menerima kesalahan atas kesalahan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tenang aja Bib, santai aja, nggak usah santai, santai ya. Para ulama ayo dong, berkumpul dong, rumuskan, basul masailkan. Ini Ahlul Bait Nabi itu sebetulnya siapa sih? Ahlul Bait Nabi itu sebetulnya siapa sih? Apakah mereka yang ngaku sebagai zuriyah Nabi layak dipanggil Ahlul Bait Nabi? Mengklaimkan diri sebagai Ahlul Bait Nabi atau bagaimana? Bahaya soalnya, terlalu banyak intervensi di dalam Al-Hadits, di dalam Al-Quran pun ada tentang Ahlul Bait Nabi. Kalau tidak cocok dengan teori itu bagaimana? Ya, saya berulang-ulang katakan ini karena nggak cocok. Mereka yang ngaku sebagai zuriyah Nabi dicap sebagai Ahlul Bait Nabi yang wa yutahhirukum tathiru apalagi di dalam Al-Quran. Tak cocok. Maka siapa yang keliru ini? Masa produk Allah gagal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.